kasus ya. Sebenarnya kasus kan ada 3 ya, mungkin kita akan bahas pertama contoh kasus untuk optimasi formula. Jadi dalam langkah dicontohkan di sini adalah optimasi dengan ya ini yang penting untuk saya kira kita bisa lewat ya, designing, kemudian kita setelah jalankan melakukan analyzing ya dan optimizing. Serta sebenarnya adalah satu lagi adalah konfirmasi ya. Yang keempat. Oke, ini untuk contoh kasusnya langsung ya. Dalam satu kasus untuk studi kasus ini adalah formulasi untuk deterjen ya. Di sini perusahaan deterjen ingin membuat suatu improvement dari produknya ya. Jadi aspek viscosity dan turbidity yang di respon yang penting ya dari deterjen. Kemudian yang ingin dioptimalkan adalah 3 komponen primer ya, dengan air 3-8%, alkohol 2-4%, dan ureanya 2-4%. Nah, ini total hanya di formula ini ya, kombinasi ABC ini adalah 9% ya totalnya ya. Nah, artinya 91%-nya adalah konstan ya, tetap misalkan komponen-komponen untuk membuat deterjen yang lain, apakah itu gliserol, apakah itu komponen yang deterjen yang lain ya, seperti ada menggunakan tambahan surfaktan ya, itu dibuat fix ya komponen lain. Jadi yang divariasikan, diformulasikan hanya ABC ini ya. Sama kalau misalkan kita ingin buat roti gitu ya, mungkin kita ingin formulasi ingredientnya yang penting apa. Jadi misalkan margarinnya, kemudian gula ya, kemudian ada komponen garam misalnya ya, kemudian komponen yang lainnya tepung terigu, air, itu dibuat fix ya. Jadi ini yang namanya optimasi formula. Tidak mesti kemudian formula itu adalah semuanya dioptimasikan, tapi hanya komponen primernya yang dioptimasikan, yang komponen lain dibuat fix ya, seperti ini. Oke, nah nanti saat kita pilih bisa memilih dengan new design atau pakai WZ ya. Kalau WZ nanti akan dipandu step by step. Nah, kalau kita pengen new design langsung klik kemudian pilih make sure ya. Make sure ini adalah untuk optimasi formula ya. Setelah itu kita pilih simplex lattice. Nah, ini pakai 12 nih masih ada centroid ya. Kalau yang di 13 ini enggak ada nih. Ya, sorry. Kemudian kita setelah itu akan muncul ini opsi ini. Nah, kita pilih awalnya defaultnya adalah 2 ini, kan minimal 2 ya. Biasanya defaultnya adalah 2. Nah, kita ganti menjadi 3. Nah, kemudian untuk total kita yang formulasi tadi kan totalnya hanya 9 yang diformulasikan ya. Unitnya persen ya. Kemudian kita input komponen-komponennya ya. A itu untuk air, B untuk alkohol, C untuk urea, dan di input batas atas bawahnya ya. Untuk air adalah 3-8%, untuk alkohol 2-4%, dan urea 2-4% ya. Dan setelah itu kita klik next ya. Di sini biasanya di bawahnya ada klik next. Nah, nanti setelah kita klik next ya, akan muncul warning seperti ini nih. Ternyata kenapa? Karena yang kita set ini kurang pas ya. Karena kalau kita set pada satu nilai maksimal 8 gitu ya, nanti yang B dan C-nya nggak bisa untuk maksimal gitu ya. Jadi kombinasinya nanti oleh desain expert sudah akan diubah sendiri ya, sudah di-adjust sama. Jadi ada notif ya, notif seperti ini, bahwasanya kalau air di set 8% ya, ini kemudian oleh desain expert adjustnya menjadi 5% ya. Nanti kalau kita pakai misalkan ya, kita pakai gunakan 8% nanti nggak cukup ya, misalkan untuk minimal 22 ini nggak akan memenuhi ya. Jadi perlu jadi sudah di warning oleh desain expert ya. Oke, nah jadi kita terima aja kalau udah itu oke, udah diperbaiki oleh software. Oke, nah dan setelah diklik next ya, nanti ini akan muncul tahapan pilihan opsi. Nah, kita pilih sebenarnya default saja ya. Jadi pakai augment design oke ya. Jadi augment design nanti lebih bagus ya, banyak
itunya ada istilahnya improvement di sistemnya, di model ya gitu ya. Kemudian run untuk replicate diisi 3 ya. Defaultnya rasanya 2 ya, bisa di-set menjadi 3. Nah, sehingga kita muncul di sini total run-nya 13 ya. Jadi kita klik OK. Nah, kemudian disarankan oleh desain expert itu untuk menambahkan unit percobaan di bagian centroid-nya itu kalau bisa tidak hanya 1 tapi 2 kali gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba itu ya. Biasanya di bagian kalau kita pakai CCD ya, itu pakai di bagian sentralnya sebaiknya ada 2 kali pengujian, di 2 kali running gitu. Oke, sebelum ke sana kita input juga untuk respon ya. Responnya ada 2 ya. Respon boleh aja 1 ya, tapi karena kita dalam kasus ini adalah 2 ya, viscosity dan turbidity. Jadi viscosity dalam millipascal second ya, atau centipoise ya, millipascal second. Kemudian turbidity-nya tidak pakai nilai ya, mungkin pakai hanya sekedar nilai turbidnya, persen atau mungkin tidak persen ya, nilai turbidity kekeruhan. Kalau mungkin di plastik biasanya dengan skala Hess gitu ya. Jadi berapa keruhnya gitu ya. Oke, ini kemudian kita akan, ini adalah hasil dari desain awal yang diperoleh ya. Nah, kemudian disarankan untuk menambahkan 1 titik ya di sentral ya, centroid point. Ditambahkan centroid point, caranya gimana? Nanti diklik di augment design ya. Kita tambahkan additional runs dan dipilih add center point ya. Jadi nanti sudah dilengkapi ya di ini, di desain expert sudah muncul ini. Bisa pakai opsi menunya itu dari design tool atau di bagian sini juga ada juga di bagian menu-menu atas ya. Setelah itu diklik add center point, udah di-OK-kan. Nah, kita akan peroleh di sini ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa sebelum melakukan suatu eksekusi eksperimen disarankan juga untuk melakukan randomize ya. Jadi ini yang mungkin kadang-kadang sering lupa ya. Randomize, jadi eksekusi percobaannya itu diacak gitu ya. Jadi ada saran dari desain expert ya, selalu lakukan randomize sebelum menjalankan percobaan ya. Jadi ada, nanti tinggal diklik di bagian desainnya ya, randomize ya, nanti ini akan diacak lagi, urutan dari run ini akan diacak oleh software ya. Jadi saat kita mengeksekusi percobaan ya ikutin aja nomor 1, 2 itu, tapi sebenarnya ini nomor 1, 2, 3 ini sebenarnya sudah diacak oleh software ya. Makanya ini penting sekali juga dicatat, harus disimpan file ini ya, karena setiap kita membuat desain percobaan ini ya pasti runningnya itu akan beda-beda itu. Komposisi running itu akan beda-beda ya. Jadi kalau kita nggak simpan ya, kita print ya, punya print, kemudian di lab saat di lab eksperimen kita lakukan percobaannya sesuai dengan print ini ya. Tapi di komputernya hilang filenya misalnya ya, kita harus kalau kita buat lagi nggak akan ada yang persis seperti ini. Ya, jadi satu-satunya cara ya buat aja sama seperti ini, tapi nanti kita ubah manual gitu. Jadi ketik ulang ya, diketik ulang sesuai yang sudah kita eksekusi ya. Itu mungkin yang mirip dengan historical data ya. Jadi kita udah punya suatu series percobaan, nah kita input secara manual. Jadi ini file ini masih bisa di ubah-ubah sendiri ya oleh peneliti ya. Jadi masih bisa di delete kemudian diganti angka-angkanya ya sesuai dengan mungkin tujuan penelitiannya, atau historical data sudah ada datanya dimasukkan ya. Kalau misalkan mirip-mirip ya masih boleh gitu mungkin ya. Harus hati-hati ya untuk historical data, tetap juga harus tidak kemudian sangat berbeda total ya dari ini yang sudah diberikan ya. Tapi kalau kita menggunakan apa yang sudah dikeluarkan oleh desain expert ya, ternyata filenya hilang, tapi kita sudah punya print out-nya ya, karena yang kita eksekusi di lab misalkan dengan panduan kertas itu ya. Nah, kita bisa
retyping lagi ya. Dengan yakin boleh langsung aja di retyping ya. Oke, ini untuk contoh. Dan ini saya ingatkan kembali ya, don't forget to save your work ya. Jadi harus di save. Kemudian karena nanti ini setiap kita merunning suatu desain akan diacak, nggak akan sama persis dengan ini. Jadi kalau nggak akan repot ya. Jadi kalau udah disamakan, nanti begitu selesai eksekusi tinggal di input datanya ya. Gitu. Ya. Oke, saya kira itu untuk rancangannya ya. Ini untuk rancangan formula contohnya. Dan nanti akan kita peroleh kalau sudah sesuai dengan hasil ya, kita input semua responnya ya. Viscosity, turbidity sudah diperoleh, kita input semua sesuai dengan hasil percobaan di eksperimen di lab basah ya. Oke, nah setelah diperoleh data ini kita bisa masuk ke analisis model ya. Tahapan analisis model. Nah, ini menu yang lebih di bagian bawah ya, bagian analisis model ya. Kita ada bagian, kita klik dulu ada 2 parameter di sini ya. Kita klik viscosity klik, kemudian start analysis. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ini satu menu yang berurutan ya. Pertama ini konfigur, kemudian apa itu urutan. Tapi kalau yang di versi baru, nah ini seperti ini tampilannya. Lebih eye-catching juga, lebih menarik ya. Nah, linear regressionnya no transformation ya. Kemudian kita klik start analysis ya. Oke, nah setelah klik start analysis kita akan muncul page summary sini ya. Jadi lihat modelnya kan ada linear, kuadratik, spatial, kubik ya. Nah, ini suggested-nya ada di sini ya. Karena memang kalau kita jadi di suggested oleh software yang kuadratik ya. Oke, dari nilainya sequential p-value-nya juga paling kecil ya, kan semakin kecil berarti semakin nyata ya modelnya. Kemudian linear sebenarnya juga memenuhi ya di sini ya, tapi ini tidak suggested ya. Kalau yang aliasnya artinya tidak boleh digunakan ya. Jadi yang suggested, kalau yang masih kosong-kosong ini mungkin masih bisa ini dipakai ya. Kalau seandainya nanti yang model ini tidak memenuhi dari aspek ANOVA-nya ya. Barangkali yang model lain memenuhi ya. Kemudian untuk fungsi model ini given ya default saja dari software. Jadi ada penjelasan kalau ada untuk faktor utama wajib selalu ada ya, makanya dikunci ya. Dikunci. Ini menunjukkan bahwasanya ini semua ini akan digunakan oleh model oleh programnya software ya. Wajib ada ya sebagai faktor utamanya. Kemudian untuk interaksi AB, AC, BC, nah ini harus digunakan juga ya. Untuk yang term will include in model. Nah, kemudian yang gambar kuning ya, ini term alias with another term, jadi akan di not recommended ya untuk memasukkan ini gitu. Makanya ini gitu sudah default aja, kita nggak perlu ngotak-atik di FX model ya untuk model yang ini, analisis model. Karena sebenarnya ada 8 analisis ya, jadi semua dilakukan oleh software. Nah, berikutnya yang untuk ANOVA ya, yang tadi saya sampaikan ini sebenarnya kriteria yang sangat penting, kritikal adalah di ANOVA ini. Jadi model harus signifikan dan lack of it-nya ini ya harus not significant. Itu udah pakemnya ya. Kalau suatu model itu ada seperti ini gitu ya. Tidak ada penjelasannya di sini. Jadi p-value-nya sangat kecil ya, signifikan jadinya. Sedangkan yang lack of it-nya lebih besar jauh dari 0,05 ya, jadi not significant. Ya. Kalau jadi modelnya sudah memenuhi ya, yang disuggest oleh SPSS itu sudah oke. Kemudian ya oke, jadi sudah yang disuggest oleh SPSS, maaf oleh desain expert di sini adalah yang kuadratik ya. Kemudian lanjut untuk pendukung yang lain ya, untuk R square ya, dan juga nilai statistik yang lain ya. Ini untuk nilai adjusted square dan predicted square. Di sini selisihnya berapa nih?
kurang dari 0,2 atau lebih 0,2 nih. Ya, kurang dari 0,2 ya. 0,9 berarti kurang dari 0,02. Maaf, kurang dari 0,2. Kemudian adequate precision-nya sudah lebih dari 4. Jadi sudah good ya dua-duanya. Kemudian yang parameter yang terbaru ya, ini yang nomor 5 ya, VIF, variance inflation factor. Ya, ini kita lihat juga sudah memenuhi ya, sudah di atas masih mendekati dekat dengan nilai 1 ya, jauh dari nilai 10 ya. Jadi yang penting kan masih kurang dari 10 itu masih oke ya. Oke, jadi untuk nilai parameter untuk yang viscosity ya. Nah, biasanya kalau kita klik diagnostik ya, yang defaultnya pertama muncul adalah yang normalitas ini ya. Jadi kalau sudah membentuk suatu garis lurus seperti ini, artinya sudah mendekati adalah untuk probability sudah normal datanya ya. Jadi kalau nanti garisnya tuh melengok ya, melengkung ya atau S, nah itu yang harus di adjust ya. Mungkin harus perlu membuat running ulang dari awal atau perlu membuat menguji model yang lain ya. Oke, karena udah oke, sebenarnya banyak kriteria yang lain, tapi yang penting yang paling mudah biasanya untuk menguji normalitas data itu adalah ini ya. Nah, setelah itu masuk untuk model grafiknya ya. Jadi di defaultnya muncul pertama adalah dua dimensi ini ya. Jadi di sini akan diberikan kontur dua dimensi. Kemudian di sini untuk titik-titik sudut ini adalah titik-titik dari maksimum dari suatu level mestinya, atau minimum maaf ya. 4% urea, 4% alkohol, maksimum ya betul. Airnya 5%. Jadi nilai maksimum dari suatu faktor atau komponen formula. Oke, nah di tengah-tengah ini ada dua titik sebenarnya. Jadi titik ada dua titik. Jadi titiknya centroidnya itu ada dua sebenarnya di sini ya. Jadi ada dua titik ya. Red dot ada tanda dua adalah centroid ya. Oke, jadi semuanya sudah ada dan ini kita bisa ubah-ubah ke bentuk grafik yang lain mestinya ya untuk dengan menggunakan menu jadi di bagian grafik tadi yang di kontur ini ada, kalau kita klik ya akan muncul switch graph ke pilihannya macam-macam nih. Nah, biasanya menarik kan kita coba yang 3D ya, 3 dimensinya. Oke, dan nanti 3 dimensi akan muncul. Ini adalah default seperti ini. Nah, kalau yang versi-versi yang Design Expert 7 itu ada navigatornya di sini ya, kayak sopirnya setiran ini gitu untuk muter-muter itu ada di sini. Nah, kalau yang mulai 12, 13 itu nggak ada lagi ini ya, tapi kita bisa langsung mengklik di gambar ini ya. Di gambar ini kita klik, kemudian kita bisa putar-putar ya rotasinya. Sehingga seperti ini saya peroleh gambar ini. Ini adalah langsung diklik, kemudian ditahan, dan kita bisa geser-geser putar ya. Sehingga kita peroleh tampilan yang sesuai keinginan kita gitu ya. Oke, jadi ini untuk gambar 3D ya. Nah, sebaiknya sih langsung dicoba sendiri ya, kalau untuk biar meyakinkan ya, nanti diikuti dari step by step-nya ini. Oke, nah setelah selesai yang viscosity ya, kita masuk ke turbidity, sama stepnya seperti tadi ya. Kalau kita klik turbidity, karena ini belum dianalisis kan nggak muncul kata analyze, artinya belum dianalisis ini turbidity. Dan kita klik start analysis untuk yang parameter turbidity yang kemudian di sini kita lihat bahwasanya yang disuggestedkan, yang disarankan oleh DX ya, ini adalah special cubic ya suggestednya. Ya, mungkin kalau dari model ini tidak sebagus tidak sekuat yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya nilai p-value-nya sampai 0,0001 ya. Tapi ini masih tetap memenuhi ya, karena lebih kecil dari 0,05 ya, jadi masih signifikan modelnya. Oke, nah kemudian kita untuk untuk fungsi model adalah default mengikuti ya yang disarankan oleh
oleh DX ya. Nah, mungkin kalau yang disarankan DX itu ada masalah dari ANOVA-nya, nanti boleh di otak-atik secara manual sendiri gitu, dicoba-coba sehingga akan diperoleh yang ini kriteria ini terpenuhi, signifikan dan not signifikan. Nah, ini harus yang wajib terpenuhi adalah ini ya. Jadi yang wajib ya terpenuhi. Sedangkan yang berikutnya itu adalah pendukung. Oke, jadi di sini fungsi spesial cubic model sudah oke ya, baik dari modelnya sudah signifikan dan lack of fit-nya not signifikan sudah terpenuhi. Kemudian untuk fit statistiknya, jadi ini untuk beda antara adjusted R-square dan predicted R-square. Nah ini yang agak sedikit beda ya, lebih dari 0,2 ya, meskipun masih cukup dekat ya. Hasilnya berapa ya? 0,29 kira-kira ya, mungkin 0,28 ya, karena ini lebih tinggi. Jadi sebenarnya kira-kira untuk selisih antara predicted R-square dengan adjusted R-square adalah 0,28 di sini kira-kira. Jadi lebih dari yang ditargetkan ini ya. Syaratnya kan mestinya 0,3 ya, maaf 0,2. Jadi sedikit lebih 0,08. Ya, disarankan mungkin harus melakukan konfirmasi untuk run ya, dan mungkin jika diperlukan melakukan ulangan unit percobaannya gitu. Ini yang disarankan oleh software ya. Untuk kriteria adequate precision sudah oke ya, jadi lebih dari 4 ya. Oke, tapi ini artinya kalau kita nggak usah melakukan running lagi ya, kita anggap aja nih juga kelebihannya kan tidak terlalu besar ya, masih kurang dari 0,1 ya, kelebihannya 0,08. Kemudian untuk VIF-nya, ini semuanya juga dibandingkan sebelumnya agak kurang bagus ya, tapi masih tetap bisa diterima ya, karena batas toleransinya adalah 10 ya. Jadi semua VIF-nya masih memenuhi ya. Oke, saya kira untuk analisis model ANOVA-nya sudah cukup. Nah, kemudian masuk untuk model graph-nya. Ini kan given ya, itu adalah kontur ya. Nanti untuk mengubah ke 3D tinggal diklik ya di sini, kemudian switch graph ya. Oke, jadi semuanya sama. Nah, ini kalau kita lihat, oke ya, jadi sebenarnya ini adalah gambaran dari nilai respon ya. Respon 1900, 800 adalah respon dari nilai turbidity-nya. Jadi kalau kita ingin turbidity yang minimum ya, mestinya harus yang kecil gitu ya. Cari yang turbidity-nya kecil, yang di daerah mana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita gerakkan kursor ini ada nilai di ujung sini ya, menunjukkan pada satu titik ini, misalkan saya taruh di sini. Itu akan menunjukkan komposisi dari A itu berapa, B berapa, C itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan di sini yang kita pengen concernkan misalnya, nanti di titik ini akan muncul di pojok kiri bawah ya, itu nilai dari kombinasi nilai komponen A-nya berapa, komponen B berapa, komponen C berapa. Ya. Oke, nah kemudian kalau kita ubah ke 3D ya, dengan mengklik yang kontur tadi, diklik kemudian switch ke 3D. Nah ini sebenarnya kalau responnya lebih bagus ya, kelihatan ada titik optimum ya. Tapi sebenarnya masalahnya untuk turbidity ini kita tidak mencari yang optimum ya, tetapi yang dicari adalah sebenarnya minimum gitu ya. Kalau minimumnya mungkin malah justru ada beberapa titik sebenarnya gitu ya. Kalau turbidity-nya itu ini adalah untuk mendesain suatu deterjen yang atau mungkin sabun cair yang keruh gitu ya, yang justru butek gitu ya, yang diinginkan mungkin bagus ini ya. Ada titik optimum, titik maksimumnya gitu. Oke, kita masuk ke step optimasi ya, untuk mencontohkan bagaimana tahapan optimasi itu dengan menggunakan desain expert. Jadi di dalam kalau kita klik di bagian optimasi ya, di bagian nanti akan muncul menu ya, kriteria dari setiap parameter ya, untuk di jadi contohnya di sini untuk yang
kriteria yang bahan baku ya biasanya nanti harus diminimalkan. Kalau yang turbidity formula mestinya tidak pas ya pakai CPK. Oke, jadi bisa dibuat kalau untuk goal untuk komponennya itu adalah n-ring ya. Selalu itu nggak boleh tidak n-ring ya. Karena sudah kita tetapkan sendiri batas bawah dan batas atasnya gitu, dari n-ring. Kemudian untuk yang viscosity ya kita bisa klik misalkan target gitu ya. N targetnya berapa ya. Atau n-ring ya. Tetapkan ringnya berapa itu ada nanti ditetapkan. Nah, untuk turbidity, kalau kita asumsinya pengen mencari yang sabun yang jernih, deterjen yang jernih gitu ya, yang kita harus pakai minimize. Tapi kalau sabunnya itu ternyata konsumennya suka yang keruh gitu ya, nah mungkin perlu dimaximize. Nah ini makanya penelitilah yang paham nih untuk menetapkan tujuan dari parameter-parameter ini. Tetapi juga harus dengan ilmunya ya, tidak dengan asal-asalan ya. Misalkan kita udah penelitiannya mengenai roti gitu ya, roti kemudian setnya teksturnya harus keras dimaximize. Nah mungkin kalau rotinya roti kalau keras berarti nanti malah jadi bantat kesannya gitu ya. Misalkan roti roti tawar yang kita ukur. Jadi harus sesuai dengan penentukan untuk produknya. Ya. Jadi ada lengkap ya, ada berapa pilihan non, maximize, minimize, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 6. Ya non itu mungkin kalau tidak dilibatkan parameter itu di dalam proses optimasinya. Kita sudah melakukan penelitian yang banyak, tapi parameter yang ingin dioptimasikan mungkin hanya berapa. Jadi tadi seleksi dengan analisis model itu sebenarnya adalah kita menyeleksi parameter yang memang benar-benar dipengaruhi oleh faktor yang kita tetapkan tadi dari komposisi yang ditetapkan gitu. Itu sebenarnya dalam menyeleksi parameter-parameter. Tidak semua parameter mungkin harus perlu dilibatkan dalam optimasi ya. Oke, nah kalau ada yang parameter yang tidak memenuhi dari model tadi dan tidak ada memenuhi yang signifikan dan lack of it-nya itu not significant itu tidak terpenuhi, ya artinya jangan dipakai itu ya parameternya. Jadi dalam suatu penelitian kan kita menggunakan parameter tidak hanya satu ya, harus beberapa kan, jadi itu bisa diseleksi. Oke, nah setelah kita seleksi ya sesuai dengan pakemnya ya untuk faktor itu adalah n-ring, kemudian untuk viscosity. Nah ini sebenarnya kalau ini bukan dari software saya crop dari buku desain aspeknya ya, parameter yang lain tadi. Kemudian untuk viscosity yang ini yang penting ya, viscosity yang sesuai dengan yang sudah kita praktekkan ya, viscosity dan turbidity. Viscosity kita buat misalkan targetnya 43 gitu ya. Kita pengennya tidak terlalu kental ya. Kemudian nilai paling minimalnya 39, maksimal 48. Bisa kita tetapkan ini sesuai dengan keinginan atau standar, misalkan perusahaan sudah punya standar ya bisa ditetapkan itu ya. Sesuai targetnya berapa sebenarnya yang diinginkan ya, misalkan yang paling enak itu adalah 43 itu gitu ya. Jadi yang lain tinggal di set sesuai entering tapi atau ada nilai target tapi ada nilai batas bawah atasnya. Turbidity, nah ini saya masih belum paham untuk deterjen itu sebenarnya konsumen pengen apa. Nah kalau kita asumsikan konsumen pengen yang jernih atau transparan, yang berarti kita set minimize. Ya. Itu minimize di sini. Kemudian, nah ini di sini ada pilihan juga ya di dalam desain expert ini untuk pembobotan ya, baik untuk dari parameter ini, yang untuk misalkan untuk turbidity ini ada pembobotan untuk yang lebihnya itu lebih diutamakan atau yang lebih rendahnya itu yang lebih diutamakan. Tapi karena kita set minimize ya pembobotan itu nggak penting. Tapi kalau ini kita set target atau in-ring, nah itu penting untuk kita set juga. Bisa kita set pembobotan kita lebih cenderung lebih suka yang uppernya, yang tingginya gitu ya. Itu untuk pembobotan. Selain itu juga ada opsi tingkat kepentingan ya. Jadi sebenarnya ini juga akan menentukan nanti nilai desirability yang diperoleh dari tingkat kepentingan ini, importance ya. Jadi ada tanda plus ya, tanda plus.
3, nah ini bisa diganti menjadi 5 ya. Ada 1 sampai 5 gitu. Tergantung tingkat kepentingan. Misalkan kita punya parameter deterjen ini selain turbidity, viscosity, ada juga mungkin parameter yang ya mungkin dari aspek yang lain ya. Nah, yang kurang penting mungkin bisa importannya diturunkan, di hanya 1. Turbidity itu ternyata penting, boleh kita tambahkan ini jadi 4 gitu ya. Viscosity mungkin tengah-tengah ya, tetap 3 gitu. Jadi bisa dimainkan di tingkat kepentingannya ini ya. Oke, kemudian setelah kita klik ya solution di bagian optimisasi, itu ada bagian solution. Nah, kita klik, nanti akan muncul eh, parameter atau komposisi yang disarankan ya. Jadi untuk memiliki, untuk yang memiliki nilai desirability-nya paling tinggi ya, 0,942 ya, yang artinya dipilih ya. Nah, untuk memperoleh ini desirability sekian, kita harus menggunakan air itu 4,841, alkohol 2,159, dan ureanya 2 ya. Jadi ini yang formula yang optimum yang diperoleh ya. Oke, jadi maaf, ini sebenarnya tadi yang disarankan bukan 3 sampai 5 ya, tapi adalah 5 sampai 6 sebenarnya kalau yang menurut software ya. Saya terketik 21, karena sebenarnya hanya 5 atau 6. Oke, ini nanti kita untuk konfirmasi ya, mengikuti apa yang diberikan ya oleh software ya. Ternyata kita harus menguji running di sini nih. Kemudian kita nanti lakukan eksekusi percobaannya sebanyak 5 kali kalau bisa ya, ideal. Dan setelah itu ditambahkan hasil pengamatannya ya, baik viscosity maupun turbidity-nya, rata-ratanya berapa, ditambahkan di sini ya. Oke, itu kira-kira gambaran untuk optimasi formula ya. Oke, baik, kita selesaikan ya untuk memberikan, ini sebenarnya prinsipnya sama seperti tadi. Untuk proses ya, kita sekarang masuk untuk contoh kasus proses. Contohnya ini adalah, wah ini karena mungkin banyak yang produksi kimia nih. Sebenarnya saya juga punya yang food, cuman belum sempat menuliskan di sini ya, di PPT ya. Oke, jadi untuk kajian yang optimasi proses, kita ingin melihat suatu proses reaksi kimiawi gitu ya, dengan menggunakan suhu 80-90 derajat, kemudian waktunya 40-50 menit, dan penggunaan katalis ya. Ini sangat sempit ya, 2-3%, mungkin ini sangat sensitif ini ya, katalis ini perannya. Jadi hanya berikan ring 2-3%. Oke, nah untuk membuat optimasi proses, kita pilih nanti di bagian RSM ya. Itu di bagian untuk pilih RSM, kemudian pilih Central Composite Design, atau pilih BPD juga boleh ya, Box Pension Design. Apa yang bedakan, biasanya kalau di CCD itu kita masih bisa diberikan opsi blok atau kelompok ya. Tapi kalau di Box Pension itu nggak ada opsi blok. Jadi kalau Box Pension itu harus eksekusinya harus benar-benar RAL ya, rancang-rancang lengkap. Kalau komposit masih ada blok gitu ya, masih memungkinkan adanya blok. Oke, setelah itu kita klik, setelah di response surface yang bagian randomize, saya pilih central composite, ubah untuk numeric faktornya menjadi 3 ya, kemudian untuk quadratic factor kan 0 ya, nggak ada ya. Setelah itu nanti pilih aja seperti yang di given ya, udah cukup ya, dengan lalu di OK kan. Setelah itu klik untuk respon ya, untuk respon yang nanti diberikan. Nah, ini karena ini di CCD ini masih memungkinkan adanya, ini masih untuk parameter yang faktor ya, blok yang misalkan tipenya full ya, tapi ada nilai bloknya, disediakan ada blok 2 atau 3 ya. Kalau blok yang 1 berarti sama semua ya, nggak ada. Misalkan bloknya diberikan adalah beda hari ya, D1, D2, kalau di industri mungkin shift 1, shift 2 ya, atau lini proses 1, lini proses 2 gitu. Nah,
Setelah itu respon nanti kita set juga untuk 2 ya, karena ada parameter konversi dan activity. Jadi activity-nya nggak diberikan unit ya. Sedangkan konversinya dalam persen. Oke, nah setelah kita klik semua, nah akan muncul run yang harus dijalankan ya. Dan jangan lupa sebelum kita mengeksekusi dengan di lab ya, kita lakukan randomize dulu ya. Nanti akan dirandom oleh software ya. Setelah itu baru dilakukan, dijalankan. Oke, ini kemudian kalau sudah diperoleh data ya, ini contoh datanya tadi belum ditampilkan ya. Nanti di contoh latihannya ada sebenarnya. Kemudian di analisis apakah modelnya yang harus signifikan dan non signifikan. Jadi yang penting itu ini ANOVA-nya ini ya udah memenuhi. Fit supported-nya adalah ini masih juga memenuhi ya. Ini jadi perbedaan antara adjusted dan predicted itu kurang dari 0,2 dan adequate precision-nya udah lebih dari 4 ya. Jadi udah memenuhi. Nah, nilai VIF juga ini sudah sangat baik semua ya. Udah hanya nilainya 1 ya. Jauh dari 10 ya. Oke, nah untuk activity juga akan perlu dilakukan juga analisis modelnya. Ya, untuk activity dari kita juga lihat untuk activity ternyata yang disuggesti oleh design expert adalah linear model. Ya, kita ikuti saja. Dan ternyata juga ANOVA-nya sudah memenuhi ya, signifikan dan signifikan. Nah, pendukungnya untuk adjusted R square perbedaannya ada kurang dari 0,2, nilai just adequate precision lebih dari 4 ya. Nah, VIF juga sudah 1 ya, jadi sudah memenuhi ini karena linear ya. Ini sudah hanya faktor-faktor utama saja ya. Oke, setelah itu masuk kalau sudah dilakukan analisis model, kita masuk optimasi. Nah, optimasi akan muncul nilai. Nah, ini kalau kita lihat kan nilai desirability-nya tinggi ya 0,967, tapi ada berapa nilai nih yang memiliki nilai desirability yang sama ya. Dan ini sebenarnya juga tidak terlalu jauh beda ya. Jadi kayaknya kalau kita lihat grafiknya biasanya ini berupa pelana kuda gitu ya. Jadi tidak ada nilai yang optimum atau nilai minimum ya. Tapi kita ikuti dari yang dipilihkan software yang selected oleh software dari kombinasi yang pertama ini ya. Dan kemudian kita uji konfirmasinya juga diikuti oleh software ini ya. Jadi sudah ditetapkan ini, kita berikan run-nya 5 ya, kemudian kita input nanti nilai hasil rata-rata ya dari pengamatan konversi dan aktivitinya. Nah, apakah ada di ring sini atau tidak ya? Ya, kalau nilainya ini di luar dari ring bawah, batas atas ini ya, untuk selang kepercayaannya berarti tidak bagus konfirmasinya. Tapi kalau masih masuk berarti sudah confirm ya. Titik yang dioptimasi ini sudah sesuai ya. Oke, dan terakhir untuk kombinasi proses dan formula, ini contoh kasusnya. Nah, ini membuat fish patty ya, fish patty ya, seperti gambarnya seperti lah fish patty ya, yang seperti mirip kayak nugget ya, nugget ikan ya, tapi ikannya sudah ikan giling ya. Oke, nah ini formula yang digunakan adalah campuran dari 3 jenis ikan ya, daging ikan malet, ikan sheephead dan quaker ya, jenis-jenis ikan semua ini 3 nih. Kemudian prosesnya adalah dari variasi waktu deep frying, suhu oven dan waktu oven. Jadi waktunya lama waktu pengovenan, suhu pengovenan dan lama waktu untuk deep frying ya. Jadi deep fryingnya mungkin suhunya konstan, tapi variasi suhu, variasi waktunya. Ya. Oke, dan ini adalah batasan yang diberikan ya untuk mallet, sheephead, quaker. Nah ini batasannya sangat tinggi semua ya. Jadi seperti formulanya itu benar-benar ikannya aja yang diperhatikan ya, dan langsung 0 sampai 100 benar gitu. Padahal mungkin kalau menurut praktek mestinya nggak seperti ini ya. Kita buat fish patty ini kan ada komponen untuk biasanya breadnya buttering maupun juga breading ya kan ya.
Jadi mestinya nggak akan mungkin 100% dari ikannya semua. Ini pasti ada bahan-bahan yang lain mestinya ya. Oke, tapi ini karena untuk contoh kasus saja ya, kita ikuti saja. Kemudian untuk ini derajatnya pakai Fahrenheit ya, oven temperature Fahrenheit, waktu pengovenan dalam menit, dan deep fryingnya dalam ukuran detik ya, 25 sampai 40. Oke, nah tahapannya sama ya dengan kita pilih untuk user define ya. Kemudian mixer desainnya untuk komponennya 3 dan numeric factor-nya 3 ya. Jadi sudah langsung diberikan gelondongan di depan sini ya, komponen untuk yang mixer 1, 3 ya, dan numeric. Setelah itu kita masukkan semuanya ya untuk mixture detailnya. Setelah kemudian juga untuk yang proses detailnya dimasukkan parameter proses, dan itu akan kemudian kita setelah kita lakukan untuk model, analisis model ya, ini ternyata nanti bisa disarankan untuk linear ya. Untuk ini awalnya dipilih untuk yang proses ordernya itu linear, yang mixture ordernya kuadratik ya. Ini sebenarnya sudah dipilih linear. Nah, untuk optimasi satu respon saja yang diamati lagi ya, hanya tekstur ya. Padahal mungkin kalau di produk pangan ya mungkin mestinya ada kerenyahan ya, atau dengan sensori ya. Cukup banyak sebenarnya parameter yang bisa diamati. Ya, atau mungkin kadar lemaknya ya bisa diamati yang banyak. Oke, nah setelah dioptimasikan kita peroleh ternyata, nah ini ya, jadi semua desirability-nya kan satu, bagus memang ya, tetapi semua series ini kalau bisa lanjutkan semua itu nilainya 1 semua gitu. Jadi sebenarnya ini tidak ideal untuk suatu proses optimasi ya. Kita tidak berhasil membuat satu optimasi dari proses ini ya, dari kombinasi proses ini. Ya mungkin salah satu penyebabnya apa tadi, selangnya terlalu lebar ya. Untuk yang formula tadi kan 0 sampai 100% gitu ya. Itu sangat terlalu lebar ya. Mestinya harus disesuaikan dengan case yang real ya, mungkin tidak akan seperti itu ya. Tapi kalau kita ikuti apa yang software ya, tetapkan software ya, karena semuanya juga nggak salah, kan kita ambil juga sini dan konfirmasinya dicek, setelah itu dianalisis ya. Jadi ini disarankan maletnya yang 100, mungkin bisa kalau ingin bagus sebenarnya ada juga ditambahkan salah satu faktor apa, kalau untuk di industri biasanya adalah cost ya, biaya itu biasanya akan sangat berpengaruh juga ya. Nah, cost itu mungkin bisa ditambahkan terutama terkait dengan bahan ini, harga ikan mana yang paling murah, nah mungkin bisa dipilih gitu ya. Jadi bisa ditambahkan sebenarnya dengan menggunakan desain aspect ini, kita bisa menambahkan inset untuk faktor ya. Jadi suatu desain yang sudah kita peroleh.